Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 39 ayat 1 sampai ayat 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dengarlah hukum Taurat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia.
Ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuan ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini diambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 10. Kita membaca secara bergantian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat. Warta Jemaat GKBP Stoyo, Resort Stoyo, Minggu 4 Desember 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Advent kedua. Topik minggu, hidup suci dalam penantian Hari Kristus. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Beni Osman Siregar, putra dari Bapak Dr. Andes Osbayor Regar dan Ibu Delima Buru Simanjuntak, anggota Jemaat HKBP Resort Serang, Distrik 21, Banten. Dengan tunangannya, Larisma Buru Manulang, putri dari Bapak Riston Simanulang dan Ibu Linda Buru Temurang, anggota Jemaat HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Sektor Penas. Pemberkatan nikah Sabtu 10 Desember 2022 di Gereja HKBP Resort Serang Distrik 21, Banten. Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Ronald Putra Hutapea, putra dari Bapak Togar Hutapea dan Ibu Jojor Bursian, anggota Jemaat HKBP Resort Togate Distrik 21, Banten. Dengan tunangannya Junior Elizabeth Tiurma Buru Napitupulu, putri dari Bapak IM Napitupulu dan Ibu Nurlina J. Burajagugu, anggota Jemaat HKBP Resort Surabaya, Distrik 17, Indonesia bagian Timur. Pemberkatan nikah Sabtu 10 Desember 2022 di Gereja HKBP Resort Stoyo, Distrik 8, DKI Jakarta. Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Ferry Kasiaman Sinaga SE, putra dari Bapak Pendapota Sinaga dan Ibu Situa Kori Julita Buru Panjaitan, anggota Jemaat HKBP Resort Perumnas 2, Distrik 19, Bekasi. Dengan tunangannya Deborah Febrisia Romauli Buru Sitorus SPD, putri dari Bapak Darwin Sitorus SE dan Ibu Neti Bursalai AMD, anggota Jemaat HKBP Tutoyo Resort Stoyo. Pemberkatan nikah Sabtu 17 Desember 2022 di Gereja HKBP Resort Perumnas 2, Distrik 19, Bekasi. 3. Anak lahir. Rabu 12 Oktober 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Madiri Pangaribuan dan Ibu Riris Simanjuntak, sektor perserahan. Rabu 7 September 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Hendra Mulyadi Sinaga dan Ibu Afriana Buru Nadiak, sektor perserahan, ibu dan anak dalam keadaan baik. 4. Anggota Jemaat baru. Mulai Minggu 4 Desember 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat GKBP Stoyo, Resort Stoyo, keluarga Hendra Mulyadi Sinaga dan Ibu Afriani Buru Nadiak beserta satu orang anak, sektor perserahan. 5. Anggota Jemaat pindah. Mulai 4 Desember 2022 telah pindah Jemaat keluarga Parsiatan Hutagalung dan Ibu Insa Warna Buru Sianturi pindah Jemaat HKBP Resort Porihara, Distrik 9, Sibolga, Kapteng Nias. Jackson Maringan Tua Simanulang dan Ibu Kristiana Tiurma Buru Siagian beserta 2 orang anak pindah Jemaat HKBP Resort Maranatha Tambun, Distrik 19, Bekasi.
6. Kunjungan kasih. Hari ini, Minggu 4 Desember 2022, Napa Sobulung HKBP Stoyo telah melaksanakan kunjungan kasih ke Yayasan Breedlaw Indonesia yang dipimpin oleh Inang Pendeta ST Panjaitan, STH, dan Dewan Koinonia. 7. Jadwal Natal Sekolah Minggu. Sabtu 10 Desember 2022, Natal Sekolah Minggu kelas Batita, kelas 2 SD, jam 13 sampai 14.30 secara live streaming online. Natal Sekolah Minggu kelas 3 SD, pra-remaja, jam 9.15, selesai di ruang utama gereja, tatap muka serta Natal HKBP Stoyo terlampir. 8. Persembahan ke depan altar. Hari ini, Minggu 4 Desember 2022, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan dana Natal bersama KBP Stoyo tahun 2022. Hari Minggu 11 Desember 2022, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk bantuan bencana alam Cianjur. 9. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 4 Desember 2022, ibadah jam 8.30 WIB, gereja kita telah melaksanakan baptisan kudus kepada anak anggota jemaat HKBP Stoyo. Jumlah yang mengikuti baptisan kudus 2 orang. Nama-nama mereka sebagai berikut. 1. Elsadai Novi Dameuli Pakpahan. 2. Angelo Emmanuel Sitorus. 10. Naik Sidi. Hari ini Minggu 4 Desember 2022, pada ibadah jam 11 WIB telah dilaksanakan naik sidi untuk 35 orang dan dilanjutkan perjamuan kudus bagi yang naik sidi dan orang tua. 11. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Rospita Burta Pubolon, Selasa 29 November 2022, tutup umur 54 tahun, meninggalkan seorang anak dari sektor Perdatang. Loina Boru Tambunan Opung Mulia Boru, Kamis 1 Desember 2022, tutup umur 83 tahun, meninggalkan anak dan cucu dari sektor Halim. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 12. Sumbangan. Diterima sumbangan dari anak didik HKBP Stoyo, bunga altar untuk Minggu 4 Desember 2022, ucapan syukur atas acara naik sidi berjalan dengan baik. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam ampen, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kita menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita dalam memperingati Advent yang kedua pada hari ini, yaitu yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memasuki Advent kedua dalam minggu ini. Yang kita tahu Advent itu adalah masa untuk menanti-nantikan. Ada yang mau kita nantikan, yaitu di mana Tuhan yang akan datang di tengah-tengah kehidupan manusia melalui Yesus Kristus. Yesus mau datang dan hidup bersama dengan manusia. Yesus mau datang untuk menjumpai orang per orang, keluarga, dan persekutuan-persekutuan yang telah terpanggil untuk bersekutu di dalam nama Tuhan.
untuk mana mereka boleh merasakan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, dalam setiap aktivitas dan pengharapan mereka, boleh menikmati kehidupannya selama mereka masih hidup di dunia ini. Dan pada saatnya, ketika mereka menjalani kehidupan ini, dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, maka mereka diyakinkan bahwa penolong yang sejati, yang senantiasa menguatkan mereka di dalam kehidupan mereka, ada bersama-sama. Dan sekaligus apa yang mereka perjuangkan di dalam kehidupan ini, ketika mereka melakukan sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa mereka tidak akan sia-sia. Perjuangan mereka akan benar-benar dihadiahi, yaitu pengharapan yang teguh. Pada saatnya Tuhan akan menyempurnakan ketika Yesus datang kembali dan membawa mereka nantinya menuju kekekalan di dalam kehidupan ini. Begitu pentingnya Advent itu dirayakan untuk senantiasa mengingatkan setiap kita supaya kita benar-benar dalam persiapan kita benar-benar mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita supaya kita benar-benar layak menerima kehadiran dan bersekutu dengan Dia yang datang dari surga, supaya kita layak bersekutu dengan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sampai 4 kali dirayakan Advent di tengah-tengah perayaan kita sebelum kita memasuki Natal. Apakah nantinya kita boleh berkomitmen di dalam kehidupan kita? Apakah nantinya kita pastikan di dalam kehidupan ini, di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan rumah tangga bagi orang-orang yang berumah tangga, di dalam kehidupan persekutuan, apakah memang benar-benar sudah menjadi tempat lahirnya Yesus di dalam kehidupannya? Sudahkah layak menjadi palungan tempat Tuhan Yesus untuk menyatakan kebesaran kuasa-Nya di dalam kehidupan ini? Untuk itu kita dipersiapkan melalui perayaan Advent yang kita laksanakan. Dari Advent pertama yang dimulai pada minggu lalu sampai nantinya pada Advent yang keempat. Dan sesudah itu kita akan memasuki Natal. Saudaraku, di Advent pertama kita telah diingatkan bahwa kita mempersiapkan hidup kita, dan dinyatakan kepada kita pada hari Minggu yang lalu betapa Dia yang datang itu, Yesus yang kita nantikan itu, adalah pembawa damai sejahtera. Hidup orang yang menantikan Yesus yang mau datang itu adalah orang yang hidup di dalam damai sejahteranya. Setiap kehidupan, setiap persekutuan, setiap kehadiran orang yang percaya dipersiapkan supaya mereka dimanapun itu adalah pembawa damai sejahtera di dalam kehadirannya. Pada Advent yang kedua ini kita diingatkan dengan topik bahwa supaya kita
hidup di dalam kesucian. Marhabadiaun dalam bahasa Batak Toba, yaitu diingatkan untuk dapat menjaga kualitas kehidupan iman kita, menjaga sebagai kepribadian kita, integritas kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Yang pastinya setiap kehidupan daripada orang yang menantikan Kristus, dia akan menjaga semua kehidupannya supaya benar-benar hidup suci. Marhabadiaun, karena kita disucikan, karena kita diperbadiai oleh Dia yang Maha Suci yang datang itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam bahasa orang lain, arti dari habadiaun atau suci itu diartikan dengan hidup yang terpisah, tidak campur. Dia mampu hidup berbeda, tetapi bukan mau hidup berbeda saja, tetapi benar-benar adalah hidupnya tidak akan sama dengan cara-cara kehidupan duniawi. Dia tidak akan terikut dengan arus, dia tidak akan terbawa dengan kondisi dan situasi apapun di dalam kehidupannya. Dia akan mampu menempatkan dirinya, walaupun dia bersama-sama dengan dunia ini, dengan kehidupan, nilai-nilai kehidupan dunia ini. Tetapi orang-orang yang marhabadiaun itu, orang-orang yang namanya disebut suci di hadapan Tuhan, dia akan mampu hidup beda dari kehidupan, pola pikir, cara hidup dari dunia ini. Itulah yang mau dimaksudkan dengan marhabadiaun. Itulah yang mau dikatakan dengan hidup suci. Dia mampu berbeda, dia mampu menunjukkan dirinya di dalam kondisi dan situasi sesulit apapun di dalam kehidupan ini. Dia mau tunjukkan bahwa kehidupannya adalah kehidupan orang-orang yang telah disucikan oleh Tuhan kita di dalam Yesus. Sekali lagi, hidup suci, namar habadiaun, ialah ketika kita mampu menunjukkan kehidupan kita punya integritas, punya nilai kehidupan yang tidak akan pernah sama dan tidak akan pernah terikut dengan hidup dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mampu memisahkan hidup kita di dalam apa yang kita lakukan dan kita perbuat di dalam kehidupan ini. Dalam semua otoritas kehidupan kita, kita harus mampu mengatakan, hidup saya hanya untuk Tuhan. Memisahkan kehidupan kita dari segala apapun yang merintangi, yang menghalangi hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita, kita justru semakin erat dengan Tuhan, kita semakin mesra dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terus menerus dengan kemesraan itu, dengan kedekatan kita kepada Tuhan, maka kita membangun kehidupan kita, membangun rohani kita
dan segala persekutuan kita dengan benar-benar menunjukkan hidup saya telah berkarakter Kristus. Hidup saya telah meneladani Tuhan Yesus Kristus. Pada firman Tuhan hari ini, nats kita melalui Paulus mengajak kita ketika dia di dalam penjara mau mengingatkan jemaat di Filipi yang pada saat itu masih dalam usia muda, yang perlu dirawat, yang perlu dibina, yang perlu dituntun untuk senantiasa mereka boleh memenangkan kehidupan mereka. Sebagaimana seorang bayi yang mungkin masih merangkak atau barangkali masih belajar berjalan, dia harus dituntun dan diajar oleh orang tuanya. Dia harus ditata oleh orang tuanya, sehingga dengan apa yang ada padanya, keterbatasan yang ada padanya, tidak akan menghalangi dia untuk maju, tidak akan menghalangi dia untuk berkembang di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana yang katakanlah yang masih muda ini, kehidupan mereka sebagai jemaat yang masih muda ini, mereka mampu menunjukkan hidupnya, mereka mampu menunjukkan segala perjalanan kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita, karena mereka tetap setia, kokoh, kuat di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kitab Filipi bertemakan sukacita. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kata Paulus, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sementara Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus yang pada saat itu terpenjara, Paulus yang pada saat itu dikekang, Paulus yang tidak bisa merasakan kemerdekaan untuk melaksanakan pelayanan, memberitakan Injil, untuk menunjukkan kasihnya kepada jemaat-jemaat di Filipi. Tetapi dia mengatakan, sekalipun saya terpenjara, sekalipun saya tertutup, dicoba dikekang oleh dunia ini, namun saya tetap bersuka cita. Namun saya tidak akan pernah bisa dikukung oleh apapun yang ada di dunia ini. Saya akan selalu memakai kehidupan saya. Saya akan selalu bisa melakukan apa yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan yang telah memanggil saya. Saya akan tetap bersuka cita untuk memberitakan kebesaran firman Tuhan, bahwa benar-benar setiap orang yang telah diberi kesucian, naung marhabadiyauni, dalam kondisi apapun dan situasi apapun, dia akan tetap bersuka cita dan dia akan tetap mampu melakukan dan menunjukkan dari kehidupannya apa yang diinginkan dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang mau ditunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan itu yang menjadi teladan kita. Sama juga seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus datang di tengah-tengah dunia ini. Manusia menolaknya. Dunia ini tidak menerimanya, bahkan mencoba menghukum. Bahkan dosa itu telah mengikat dia, bahkan sampai mati. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada apapun, kondisi apapun dan situasi apapun yang boleh menghukum apa yang telah direncanakan Tuhan demi keselamatan, kedamaian dan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia di dalam kuasanya akan diberi juga kepada orang-orang yang percaya itu untuk berkuasa sebagaimana dia yang telah memenangkan itu di dalam kebangkitannya. Dan pada saatnya dia dimuliakan di tempat yang maha mulia. Untuk itu Paulus mengajak kita Bapak Ibu Saudari di dalam kehidupan ini, mari rawat kehidupanmu yang benar-benar engkau benar-benar hidup suci di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada di antara kamu yang bercacat.
Jangan sampai ada di antara kamu tidak layak dinyatakan untuk bisa menerima Dia yang penuh kuasa itu, yang penuh damai itu, yang penuh sukacita itu, supaya kamu dalam kehidupanmu untuk menunjukkan itu, apapun di dalam kehidupanmu, kiranya engkau tetap mampu menunjukkannya. Yang pertama, resep yang diberikan oleh Paulus kepada kita untuk bisa merawat pribadi kita, jiwa kita, iman kita. Yang pertama yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, saya sangat berdoa dan bersyukur dengan apa yang telah kamu lakukan, bahwa engkau bersungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Las rohaku di lasni roha di parsitu muna taringo tu saur muna di barita nauli. Hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Kita tahu kalau kita ilustrasikan kepada kehidupan orang Batak, justru ketika mereka, nenek moyang kita, diterangi dan disinari oleh firman Tuhan, maka pola pikir mereka dirubah untuk melihat terang cahaya kemajuan di dalam kehidupan ini. Dan mereka dikuatkan dengan firman itu, sehingga mereka mampu meninggalkan segala kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan melalui firman itu yang kita tahu, orang Batak itu, orang Kristen itu, orang pengikut Kristus itu, mereka tahu mereka juga akan dicerdaskan, berpunyai pengertian dan pemahaman tentang kehidupan ini, dan mereka berpikir secara cerah dan banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang boleh diandalkan, bukan untuk hanya dirinya, tetapi sampai di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia ini. Orang yang telah hidup di dalam firman itu, yang diterangi oleh firman itu, mereka menjadi andalan, mereka pembawa terang, mereka menjadi penunjuk jalan yang dikehendaki Tuhan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, Paulus ajarkan kepada Timotius, dia akan dituntun, dia akan diajar, dia akan diingatkan tentang apa kebenaran firman Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Pemazmur mengatakan dalam Psalmen Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Hidup di dalam firman Tuhan dan benar-benar bersungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, mereka akan diberi pencerahan, mereka akan diingatkan, mereka akan dikuatkan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan hidupmu harus menjadi kesaksian kepada siapapun. Harus menjadi kesaksian, kamu menjadi teladan, kamu menjadi pioner di dalam semua kehidupan. Sekalipun saya terpenjara, kata Paulus, tapi hidup saya berguna. Saya mampu menulis surat, saya mampu mengingatkan orang. Ada saja jalan Tuhan yang boleh memakai kehidupan kita. Tidak terbatas dengan apa yang ada pada kita, tidak terbatas dengan tempat-tempat yang kita tempati, tidak terbatas dalam posisi-posisi apapun kita. Tetapi di mana kita dan apa yang kita lakukan, jadikanlah hidupmu menjadi saksi bahwa engkau adalah pengikut Kristus, bahwa engkau telah disucikan oleh Kristus di dalam kehidupanmu. Nunga diperbadiai debataho di tonga-tonga ninggulum. Yang ketiga, merawat habadiaon, kesucian dalam kehidupan kita. Paulus ingatkan, lebih dalam lagi untuk hidup di dalam kasih suci. Hiduplah di dalam kasih, yaitu kasih terhadap Tuhan yang kita tunjukkan di dalam kehidupan keseharian kita, yang kita tunjukkan ke dalam saudara-saudari kita,
seperti apa yang kita inginkan terhadap diri kita. Sehebat apapun pekerjaan kita, sebesar apapun yang boleh kita perbuat kepada orang lain, bahkan Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 13, suaramu yang nyaring itu kamu dapat bersaksi melakukan apapun. Kamu bisa dibakar dan kamu tahan untuk itu, dan kamu berbuat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tetapi jika engkau tidak mempunyai kasih, itu akan sia-sia. Maka Paulus katakan, dan itulah yang mau diingatkan firman Tuhan pada hari ini. Jika engkau hidup suci dan engkau berhabadiaun, selalulah hidup dengan kasih yang benar, yaitu senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dan ciptaan Tuhan yang lain. Kasih itulah yang menjaga kehidupan kita. Yang terakhir, Paulus ingatkan, orang yang telah hidup di dalam bersungguh-sungguh dalam firman Tuhan, orang yang mampu membuat kesaksian di dalam kehidupannya, dan orang yang mampu selalu hidup dalam kasih. Lalu dia katakan, dia akan berbuah banyak yang baik, dia akan benar-benar bercahaya, dan dia akan mencerahkan di dalam segala kehidupan ini. Dia akan menghasilkan buah yang baik. Yesus pernah katakan, jika seorang hanya bertumbuh, jika seseorang seumpama pohon itu, dia bertumbuh, daunnya rindang, tetapi dia tidak berbuah, Yesus katakan dia akan ditebang. Yesus juga mengingatkan seperti ini. Jika engkau benar-benar hidup berakar dari kehidupan di dalam Yesus Kristus, maka engkau akan bisa membuahkan buah yang banyak. Maka berakarlah di dalam Tuhan, berakarlah di dalam iman kita yang bangun, yang benar-benar telah disucikan di dalam Yesus Kristus. Maka itu juga yang memampukan kita untuk bisa membuahkan buah yang banyak. Kita menunjukkan dalam kehidupan bisa dinikmati di dalam kehidupan ini. Untuk apa? Yang pasti, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap tindakan kita, dan kita memperoleh hidup sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka mari kita merayakan kehidupan kita di dalam Advent ini, dan minggu ini kita diingatkan, senantiasalah sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, dan tunjukkanlah hidupmu. Memang saya mau bersaksi melalui persekutuan saya, melalui kata-kata saya, melalui segala kehidupan saya adalah saksi Kristus. Dan saya hidup di dalam kasih, dan saya akan membuahkan buah yang berkenan dan akan memuliakan nama Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk hidup suci di dalam setiap aktivitas kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam firman-Mu, bersaksi atas segala apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu hidup di dalam kasih. Dan kami boleh berbuah, buah yang harum, buah yang nikmat. Dan hidup kami menjadi kemuliaan untuk Bapa di surga. Dan hidup kami boleh bersuka cita sampai Maranatha Tuhan datang di dalam kehidupan kami. Kita tidak mampu melakukannya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat sesuatu. Hanya melalui pertolongan Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami dan mengingatkan kami. Maka kami mampu untuk menjaga dan memelihara kehidupan kami untuk senantiasa suci di hadapan Tuhan. Engkau sempurnakan kami Tuhan senantiasa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun dan memelihara kami di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini telah menyatakan sidinya untuk selalu mengikut Engkau. Biarlah Tuhan kuatkan mereka
untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam kehidupannya. Dan mereka boleh bersaksi melalui kehidupan mereka bahwa mereka telah menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Mereka adalah pembawa berita kesukaan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk berkat Tuhan kepada saudara kami, di mana mereka diberkati dengan lahirnya anak mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka untuk membesarkan anak tersebut. Dan Tuhan berkati juga anak tersebut supaya bertumbuh dan berkembang di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka karena saudara kami, orang tua mereka telah Tuhan panggil dari tengah-tengah mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi penghibur bagi mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka. Karena dengan iman kami bahwa kematian itu adalah jalan kami untuk menuju kekekalan. Dan itu jugalah yang kami rindukan dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berencana membentuk rumah tangga yang akan diteguhkan melalui penerimaan berkat pernikahan. Engkau ikat mereka Tuhan di dalam kasih-Mu, dan lancarkan semuanya rencana mereka, supaya pada saat yang ditentukan Tuhan, mereka benar-benar dapat menerima peneguhan pemberkatan pernikahan mereka. Dan itu menjadi sukacita, dan akan hadir rumah tangga yang terberkati, yang senantiasa bersaksi atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada saatnya memulai aktivitas keseharian di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam setiap aktivitas kegiatan yang mereka lakukan, supaya dapat membuahkan buah-buah yang baik, yang boleh mereka pergunakan di dalam kehidupannya, yang menjadi berkat menjadi di dalam sekitar mereka. Bapa di surga, Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan setiap jemaat-Mu. Engkau yang turut campur tangan dalam setiap pergumulan, setiap persoalan kehidupan, dan setiap pengharapan mereka. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang menderita penyakit yang mungkin sudah menahun, yang opname di rumah sakit, yang sedang proses pemulihan di rumah, dan yang sedang dirawat Tuhan, atau mungkin boleh mereka bawakan di dalam keseharian mereka. Engkau berkati segala usaha daya yang telah mereka lakukan untuk menerima kesembuhan. Biarlah perawatan yang mereka terima, biarlah obat yang mereka makan adalah menjadi berkat Tuhan untuk memberi kesembuhan bagi mereka. Bapa di surga, kuatkan mereka untuk senantiasa hanya berharap atas kuasa-Mu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin bergumul pada saat ini, yang mungkin mereka dalam suasana berputus asa karena begitu sulitnya persoalan kehidupan yang mereka alami, dan betapa banyaknya tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Bapa di surga, Engkau melalui Roh Kudus-Mu yang memberi jalan keluar bagi mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, supaya mereka dikeluarkan dari masalah mereka. Tuhan menunjukkan jalan bagi mereka, dan Tuhan senantiasa menuntun tangan mereka, supaya mereka jangan berputus asa, tetapi penuh pengharapan. Karena orang-orang yang hidup di dalam Engkau ya Tuhan, dan senantiasa percaya atas kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, mereka akan melihat hari yang cerah. Mereka akan terberkati di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, ampunkan kami atas segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, dan sempurnakan dan terimalah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi nomor 1003, 1, dan saat kita bernyanyi kita mengumpulkan persembahan dana Natal
dan untuk pusat. Sang mempelai kiranya lekas datang, ku bergumul mengucapkan jiwa takut dewasa, selama sahabatku orang, tolonglah aku Tuhanku, datanglah ya Tuhanku, datang serta tolonglah.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari pelayan, yaitu pendeta dan sintua yang melayani di ibadah jam 6 sore ini, juga semua perangkat yang melayani sore ini dalam ibadah kita, menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan berkat-Nya bagi kita semua. Kami menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, salam Advent dan Horas untuk kita semuanya.